kembali bersama Papio Channel. Jadi hari ini kita akan mulai ngetrip lagi. Nah, road trip hari ini itu agak jauh ya teman-teman ya. Jadi kita akan melintasi 4 pulau. Dari Sumatera, Jawa, Sumatera, Jawa, Lombok, Sumbawa, dan Bali. 5 pulau teman-teman. Nah, untuk road trip ini karena jaraknya sangat jauh, kita akan membagi menjadi beberapa segmen. Nah, untuk segmen pertama ini kita akan melakukan perjalanan dari Prabu Mulih menuju Surabaya. Estimasi dari Google 19 jam tadi. itu 19 jam dengan jarak tempuh berapa tadi? 1300-an ya? Kurang lebih ya. Kurang lebih 1300-an. Nah, ini kita berangkat habis maghrib, jadi sekitar pukul 18.15 tadi. Ini kita sudah sekitar 11 menit di jalan ya. Ini perjalanan dari plat Bengkulu nih. Iya, ini plat BD. Karena plat BD jarang keluar, jadi kita mewakili lah ya, keluar. Kita mau kasih lihat teman-teman bagaimana perjalanan, mau ngasih lihat bagaimana kondisi jalannya, kemudian moda transportasinya apa saja, karena ada beberapa opsi ya, bisa pakai kapal langsung, kemudian bisa nyebrang ke Bali dulu dan sebagainya. Nanti kita akan ngasih alternatif bagaimana cara untuk bisa ke sana, termasuk juga nanti dengan kondisi jalan, kemudian ketersediaan SPBU, makanan dan sebagainya. Kedengarannya seru ya? Kita ke pintu tol dulu ya. Ya, kita sekarang akan masuk ke pintu tol Prabu Mulih. Stay tune ya teman-teman. Oke, ini kita udah mau masuk pintu tol Prabu Mulih ya teman-teman ya. Nah, ini udah sampai Surabaya ini. Sampai Surabaya ya. Dari sini ke Surabaya tol terus. Ya oke teman-teman, ini kita udah masuk jalan tol ya. Dan ini tol akan terus sampai Surabaya teman-teman. Jadi dalam perjalanan yang sangat panjang itu kita tidak butuh speed ya. Kita nggak akan ngebut-ngebut, santai-santai aja teman-teman. Karena perjalanan panjang itu yang dibutuhkan adalah endurance, daya tahan. Itu yang paling penting. Bukan soal cepat-cepat ya, tapi endurance kita yang diperlukan kalau road trip jauh kayak gini. Nah ini karena sudah tol semua ya, akan kita pakailah fitur-fitur adaptive cruise control gitu-gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek nginjek gas dan rem, semua udah otomatis di mobilnya teman-teman ya. Oke, ikutin terus perjalanan Papio Channel Bengkulu Sumbawa. Oke teman-teman, ini kita sekarang masih berada di ruas tol Prabu Mulih Palembang. Sekarang waktu menunjukkan pukul 19.24 ya. Jadi kondisi jalannya mulus, bagus. Nyetirnya santai. Dirinya santai. Nah ini kita nyimpang ke Kayu Agung ya. Karena kalau lurus terus itu nyampe kota Palembang. Karena kita mau ke mau ke Bakahuni. Jadi kita via Kayu Agung nih teman-teman. Nih ya, lurus Palembang, kiri Kayu Agung. Nanti masuk ruas tol Kayu Agung Palembang. Teman-teman, ini kita udah masuk di ruas tol Kayu Agung Bakauheni ya. Kayu Agung Palembang. Oke, Kayu Agung Palembang. Jadi ini walaupun tol, tapi jalannya jelek. Banyak Sedangkan iya, tambalan-tambalan nggak rata, terus lubang-lubang, terus tiba-tiba gejegluk gitu-gitu. Ini perlu hati-hati di sini. nggak bisa pakai cruise control di sini. Nggak bisa pakai cruise control di sini. Jelek. Dan ini agak panjang ya. Jelek banget. Kacau jalanannya guys. Lagi kejur-kejur. Tadi habis kita kejur. Yang sisi kanan udah ini ya, mulai perbaikan.
masih di ruas tol Kayu Agung, Lampung. Jadi kondisi jalannya ini ya teman-teman ya, satu jalur dipakai untuk 2 lajur ini. Nah ini kita masuk jalan sebenarnya, jadi kondisi jalannya begini. Alhamdulillah ya, ini semoga udah bisa jalan normal. Oke teman-teman, sekarang waktu menunjukkan pukul 20.37. Ini kita berada di ruas tol Kayu Agung Bakau ini. Ya, kondisi jalan alhamdulillah sudah bagus lagi. Sudah bisa pakai cruise control lagi, bisa jalan 100. Dari sini ke pelabuhan masih sekitar 294 kilo. Estimasi waktu tempuh 3 jam 40 menit. Ini kita istirahat bentar ya teman-teman ya, masih di tol Kayu Agung Bakahuni. Terbanggi besar pematang panggang Kayu Agung nih teman-teman ya. Ke toilet dulu kita. Semangat Odi. Oh, tentu. Kumur-kumur dulu pakai itu Listerine. Kita beli Listerine aja teman-teman. Bisa. Bukanya dari sini. Sepi ya teman-teman ya. Kondisi rest areanya. Jadi rest area Sumatera SPKLU-nya udah lengkap. Justru lebih banyak SPKLU dibanding SPBU teman-teman ya. Oke teman-teman, hanya ingin menginformasikan ya. Jadi kita ini udah ada di jalan tol Prabu Mulih Bakauheni ini sekitar lebih dari 3 jam teman-teman. Tadi kita berangkat sekitar jam 6. Ini udah jam 9 lewat dan sampai saat ini itu kita belum menemukan ada SPBU yang dari arah Prabu Mulih ke Bakauheni. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk, misalnya kan dari arah-arah Bengkulu, Padang, Jambi, Linggau, teman-teman mau masuk tol di Prabu Mulih menuju Bakauheni, pastikan kondisi tangki dalam keadaan terisi ya, terisi banyak ya, karena susah cari SPBU di sini. Kalau SPKLU banyak, udah kita temui tadi, tapi untuk SPBU belum ada. Oke teman-teman, ini waktu sudah menunjukkan pukul 23.42, hampir tengah malam ya. Sudah dekat menuju pelabuhan, tinggal sekitar 19 menit lagi dan hujan. Ya. Untuk jalanannya walaupun ada beginian, kerujal-kerujal begini, tapi masih oke sih, jadilah. Oke teman-teman, jam 23.52 kita masuk gerbang tol Bakauheni Selatan. Dari gerbang tol ke masuk ke area pelabuhannya sekitar 7 kilo lagi. 7 kilo ini estimasi waktu tempuhnya 10 menit. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Oke, tengah malam kita masuk ke area pelabuhan. Jadi kita langsung ya, karena kita pakai ekspres, kita langsung masuk ke area ini. Kita ambil sisi kiri untuk dermaga eksekutif. Yang kanan untuk reguler ya, biasa digunakan untuk mobil-mobil besar. Oke, ini kita udah dapat boarding pass untuk masuk, satu untuk penumpang, satu untuk petugas. Kita akan langsung masuk ke antrian.
sekarang pukul 23.57. Jadi tadi kita beli tiket yang jam 1.30. Nah, untuk jam 1.30 itu teman-teman bisa masuk ke sini. Itu tuh sekitar pukul 23.50 sampai 2.30. Jadi 2 jam sebelum hingga 1 jam sesudah. Jadi kalaupun ada keterlambatan ya, misalnya jadwalnya 1.30, teman-teman jam 1.40 belum nyampe, nggak apa-apa, masih bisa sampai 1 jam setelah di jadwal keberangkatan. Suasana lengang karena memang tengah malam di weekdays. Oke, ini kita sudah dalam posisi antrian masuk kapal ya teman-teman. Nah, untuk harga tiketnya ini tadi kita beli lewat aplikasi Verizi. Itu kita dapat di harga 749.000 untuk penyeberangan dari Bakauheni ke Merak. Kemudian ada biaya administrasi 3.000 kalau nggak salah. Jadi total yang kita transfer tadi sekitar 752.000 gitu. Oke, kita akan menunggu sampai kapalnya datang, kemudian kita akan Nonton Ridwan sambil nonton Ridwan Hanif. Itu bisa jalan sekitar. Oke, ini kita akan masuk ke kapal. Kita naik. Posisinya ya sempit. Sudah di dalam kapal, kita akan tinggal parkir. jam 007 kita udah di kapal ya teman-teman ya. Nggak lama ngantrinya, ini kita langsung naik aja, kita istirahat dulu ya, karena kita masih akan lanjut lagi sampai Surabaya teman-teman. Ya guys, ini lagi ngantri ya, mau keluar kapal. Ke Surabaya masih lama, 897 kilo. Sekitar 12 jam teman-teman, kalau nggak ada halangan ya. Cuma nanti kita berhenti di rest area karena papi mau ada meeting nanti jam 8 pagi. Dah, kita terus perjalanannya. Ini baru tahap 1 nih teman-teman. Ini list perjalanan kita ya, buka petanya ya. Peta perbagian ini. Nah, ini rute kita nih, rute ini nih. Kita baru nyampe sini nih teman-teman ya. Nah, ini masih mau segini lagi nih. Seret sampai Surabaya. Masih jauh teman-teman. Ini 897 kilo ini. Kita tadi udah dari sini ya. Udah nyebrang kita sekarang. Oke. Dan terus perjalanan Pak Piot nih, lihat aja nih tebal ini nih teman-teman. Listnya aja, Excelnya aja sepanjang ini nih. Ya, beginilah. Oke. Oke teman-teman, ini sekarang pukul 2 pagi. Kemudian yang Ini udah mulai ini ya proses proses keluar dari kapal. Jadi kita tinggal nunggu giliran untuk turun. Sekitar 30 menit saja. Kalau untuk soal Nah ini teman-teman kita udah keluar ya, udah masuk Cilegon ini, Banten. Nah ini kita langsung aja tol langsung ke Surabaya ya teman-teman ya. Paling nanti kita berhenti pas sholat subuh. Sekarang masih jam 2, masih 3 jam lagi sholat subuh. Dan terus perjalanan Papiat Channel. Oke teman-teman, sekarang jam 3.54 pagi. Kita sudah keluar dari kemacetan truk-truk gede. Ini udah masuk daerah perkotaan Jakarta ya. Dari sini ke Surabaya masih 790 kilo lagi.
cuma enaknya di sini ya, walaupun 790 kilo, kalau udah di Jawa itu tuh durasi atau waktu tempuhnya hanya 1 digit. 9 jam, 9,5 jam, nggak nyampe 10 jam. Kalau di Sumatera 300 kilo aja bisa sampai itu ya, bisa 2 digit, 300-400 kilo. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Good morning, Jakarta. Oke, ini kita mau ini ya teman-teman ya, jalan layang MBZ. Nah, ini horor buat yang tidur di belakang. Untung dia tidur. Kalau enggak nanti heboh. Biasanya sampai sini udah mau pipis. Mana ada rest area di sini. Jalan layang ini mana jauh lagi. Oke, semoga yang di belakang aman. Oke teman-teman, ini waktu sudah menunjukkan pukul 4.44. Jadi kita akan mampir dulu ke rest area. Ini rest area pertama setelah turun dari MBZ ya. Kita sholat, mandi segala macam gitu. Pakai aja yang mandi, tapi supir harus tetap segar ya. Berhubung subway tutup, jadi kita ke yang udah buka. Ben, ini jam 5.11 ya teman-teman. Kebetulan habis sholat subuh tuh di sini. Di masjid itu ada showernya, bisa mandi. Walaupun showernya ya gitulah ya, tapi tetap bisa mandi teman-teman. Jadi papi udah mandi. Ini kita lagi sarapan. Nah, ini peralatan mandi. Kita punya HT 2 ya. Jadi misalnya Odi lagi di WC sana kan, papi lagi sholat, bisa pakai HT aja teman-teman, lebih praktis. Ya. Nah, jadi ini kita makan apa yang buka aja ya teman-teman ya. Yakiniku, ocha, sama yang anget-anget nih, sup dumpling. Teman-teman, ini kita melanjutkan perjalanan setelah tadi istirahat, sholat, makan dan sebagainya. Ini kita masuk gerbang tol Cikampek Utama. Ya, ke Surabaya masih 701 kilo lagi. Mataharinya bagus, baru terbit dan bulat merah. Ya, dan ini sekarang posisi kita sudah ada di Purwakarta ya teman-teman ya. Karena berangkat dari Prabu, kita berangkat habis maghrib. Ini jam 6 pagi kita sudah sampai Purwakarta. Kalau berangkat dari Bengkulu jam segini kita baru mau masuk tol di Lampung. Ya, ini mataharinya sedang ada di depan kita pas teman-teman. Ini aslinya bagus, kelihatan besar, megah, wah gitu. Masih di daerah ini ya, Purwakarta ini. Ini kita ganti supir dulu ya guys. Lanjut lagi. Sejauh guys, 667 kilo lagi. Ini kita masih di jalan ya teman-teman ya. Masih 7 jam lagi nih, 580 kilo lagi ke kota Surabaya. Ini cukup padat ya di depan ini. Nggak tahu ada apa kok padat ya, tapi nggak sampai berhenti sih. Cuman padat aja teman-teman. Nggak tahu ada apaan di depan. Ini sekarang udah jam 7.47 teman-teman. Jadi udah lama banget kita di jalan ini ya. 12 jam lebih ya. Sudah 12 jam lebih kita teman-teman, karena kita berangkat tadi jam 6 sorean juga kan. Oke, tetap semangat. Di depan itu ada gunung ya teman-teman ya, cuman nggak tahu tuh gunung apaan tuh. Ini kita masih perjalanan, supirnya masih supir cadangan ini teman-teman. Supir utamanya lagi zoom, lagi meeting dulu, gantian. Ini sawah-sawah teman-teman ya. Nah ini kita masih di rest area, berhenti lagi teman-teman di KM 275, ke WC bentar. Kita lanjut lagi perjalanannya teman-teman ya. Ini ketemu mobil tes biosolar nih teman-teman.
Ini ya. Jadi biosolar pun ditesnya pakai Pajero. Pajero baru ya itu. Pajero baru itu teman-teman, plat putih masih. Tuh. Jadi coba B50. Karena kalau nggak salah Juni atau Juli gitu udah wajib B50 Indonesia. 50%-nya dari minyak sawit. Ini sepanjang tol banyak perbaikan jalan ya teman-teman ya. Tuh. Jadi banyak yang tiba-tiba jadi satu jalur seperti ini. Ini jalan tol Jatingaleh Krapyak nih teman-teman. Jadi harus hati-hati, ini ada lagi nih. Banyak perbaikan kayak gini teman-teman. Ini kita masuk Weleri Batang ya teman-teman ya. Tuh. Kondisi jalan nggak terlalu rame nih, sampai sini sepi. Banyak truk gede. Tapi banyak truk besar nih, logistik teman-teman. Ke Surabaya masih 4,5 jam lagi teman-teman. 387 km lagi. Masih jalan terus. Ini kita udah nyampe Kali Kangkung ya teman-teman ya. Ini kita udah nyampe Semarang ya teman-teman ya. Agak padat nih ketika masuk ruas Semarang. Kemudian kalau mau dilihat juga sebenarnya ada beberapa cuma ya dari kampus Medan Nirwana. Nah ini masuk Semarang ya teman-teman ya. Ini nanjak-nanjak jalanannya. Banyak truk nih. Ini gerbang tol Banyumanik ya teman-teman ya. Dari sini kita akan cari rest area, makan siang dulu, sekaligus kita ganti supir. Di belakang kita ada tetot-tetot. Nah jadi etika di tol ini ya, kalau mobil kita biasa-biasa aja, kayak mobil kita ini kan mobil rakyat biasa-biasa aja. Kita minggir. Jadi kalau ada Fortuner, Pajero, Innova itu kita minggir aja teman-teman. Atau ada yang tetot-tetot, udahlah minggir aja, ngalah aja teman-teman ya. Karena balik lagi kita bukan nyari kenceng-kencengan, kebut-kebutan. Kita di sini road tripnya endurance teman-teman, daya tahan. Ini kita non-stop loh ya. Dari jam 6 sore kemarin nih, maghrib kemarin kita masih jalan terus. Jadi kita ngalah-ngalah aja sama yang gitu-gitu ya. Kecuali mobil kalian mobil gitu juga bolehlah balap-balap. Cuman kalau mobil kami mobil biasa-biasa aja ini ngalah-ngalah aja teman-teman. Kalau ada yang diesel itu mau duluan silakan. Tetot mau duluan silakan gitu ya. Terus kecelakaan. Nggak terlalu ini kami, santai aja kita. Ini yang kayak gini dipersilahkan saja teman-teman ya. Apa-apa, kita kan rakyat jelata. Ngalah aja rakyat jelata kayak kita ini. Oke, ini kita habis makan. Lagi nunggu papi sholat. Habis itu kita lanjutkan perjalanan. Oke teman-teman, kita udah selesai ya sholat, makan segala macam. Sekarang kita lanjutkan perjalanan dari Semarang ke Surabaya. Masih sekitar 335 km lagi. Estimasi waktu tempuhnya 3 jam 47 menit. Oke teman-teman, ini kita keluar ini ya, Semarang. Masih 3 jam. Ya, ke Surabaya masih 296 kilo. Ini kayaknya daerah-daerah Salatiga, Boyolali. Jadi untuk kontur tanahnya masih ini ya, naik turun ya. Iya, ini belakang tanjakan. Masih nanjak-nanjak
125 kilo. Perkiraannya 2 jam 30 menit. Oke teman-teman, ini kita melipir dulu ya di kilometer 626. Istirahat bentar, sholat asar, sama ngisi bensin. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15.49 sore. Ini ya kondisi rest areanya kilometer 626. Aduh. Mana masalahnya ya? Oh ya itu. Oke teman-teman, kita udah selesai ya tadi ngisi bensin, sholat, dan jajan. Jajan apa, Dik? Oh ini jajan cemilan. Nah, jadi sekarang kita akan melanjutkan perjalanan. Jadi kita sekarang dari kilometer 628 ya. Ini di daerah Saradan, Madiun. Dan untuk ke Surabaya itu masih sekitar 135 km lagi dengan estimasi waktu tempuhnya 1 jam 45 menit. Jadi nanti kita sekitar jam 6 akan nyampe. Jadi kalau jam 6 kita perjalanannya dari Prabu ke Surabaya, perjalanan santai dengan istirahat 24 jam. Oke, kita lanjutkan. Mobil masih bagus, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kuat ya. Oke teman-teman, sekarang hujan. Ini daerah ini ya, Mojokerto. Jadi jalan tol Kertosono Mojokerto. Nah, aksen aslinya keluar. Untuk ke Surabaya masih sekitar 93 kilo dan kondisinya hujan sekarang ya. Ini hujan-hujan, udah nek, tapi tidak terlalu deras. Kenapa Jawanya jadi keluar? Oke teman-teman, ini kita udah masuk di ruas tol Mojokerto Surabaya ya, menuju hotel masih sekitar 38 km lagi. Ini suasana jalan tol ya. Sekarang jam 5:10. Oke, kita udah masuk Surabaya teman-teman, tapi belum ke kotanya ya. Oke teman-teman, ini kita udah keluar dari tol Warugunung ya. Jadi kita tinggal menuju hotel lagi. Jaraknya masih sekitar 20 kilo dari sini ke hotel. Oke teman-teman, ini kita udah nyampe di kota Surabaya ya. Bentar lagi sudah mau masuk ke hotel. Jadi gini aja untuk trip pertama ya. Ikutin terus perjalanan Papio Channel di edisi kedua, ketiga, dan seterusnya sampai Sumbawa. Dadah. Bye bye.